Dia dijuluki bocah kecil paling kesepian. Dia menyewa sebuah apartemen besar sendirian. Dia memasak makanannya sendiri setiap hari. Dia membersihkan semuanya sendirian. Dia bahkan berjalan sendiri ke taman kanak-kanak. Namanya Kodoro. Pada hari pertamanya di apartemen, dia dengan hati-hati menyiapkan beberapa paket tisu dan membagikannya ke setiap tetangga. Ketika tetangganya Kano bertanya di mana orang tua Kodoro, Kodoro menjawab dengan nada yang mengejutkan dewasa. "Aku menyewa tempat ini sendiri," kata Kodoro sambil menyampaikan salam hangatnya kepada Kano. Kembali ke kamarnya, Kodoro tidak menemukan kamar mandi. Jadi dia mengetuk pintu Kano lagi. Kano menjelaskan bahwa unit itu tidak memiliki kamar mandi. Kodoro harus menggunakan pemandian umum di dekat sana. Kano memberinya kupon diskon. Setelah Kodoro pergi, Kano menyalakan TV. Ada berita tentang kasus penculikan anak. Kano mulai merasa khawatir. Di luar gelap dan Kodoro berada di luar sendirian. Jadi dia mengambil barang-barangnya dan menuju rumah mandi. Saat sedang mandi, Kodoro memanggil Kano. Sabun masuk ke matanya. Kano membantunya membilas dengan air bersih. Lalu mulai mencuci rambut Kodoro. Kodoro berkata pelan, "Sudah lama sekali sejak ada yang mencuci rambutku." Kano tidak menjawab. Dia hanya menggosok sedikit lebih kuat. Setelah mereka keluar dari pemandian, Kodoro mengatakan betapa nikmatnya mandi tadi dan bahwa dia ingin datang setiap hari. Dia menambahkan, uang bukan masalah. Meskipun Kodoro baru berusia 4 tahun, dia hampir tidak pernah berbicara tentang orang tuanya. Kano merasa kasihan padanya dan berbagi bahwa orang tuanya sendiri juga telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sejak itu Kano hidup sendirian. Kodoro tidak menanggapi. Kano tidak memaksa. Dia mengerti bahwa orang yang kesepian menjaga rahasianya sendiri. Sejak hari itu secara alami Kano merawat Kodoro. Kemanapun Kodoro pergi, Kano diam-diam mengikuti. Tetapi Kodoro tampak tidak senang tentang hal itu. Orang asing sering mengira mereka ayah dan anak. Sementara Kodoro bersikeras bahwa dia sudah dewasa. Suatu malam saat pulang, mereka bertemu tetangga mereka, Mizuki. Dia berterima kasih kepada Kodoro atas tisu yang diberikan. Mizuki bekerja di sebuah klub malam dan baru saja menerima gajinya. Ketika pacarnya mengirim pesan meminta uang untuk berjudi, dia tahu itu salah. Tetapi karena cinta, dia berkata iya. Keesokan harinya, Kodoro dan Kano sedang membuang sampah. Saat melihat Mizuki terbaring di lantai, Kano berpikir sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi Kodoro membangunkannya dengan lembut. Berkata bahwa dia bisa masuk angin jika tidur di situ. Botol-botol bir berserakan di sekitar. Mizuki tengah menenggelamkan kesedihannya tentang pacarnya. Tiba-tiba Kodoro melihat sesuatu dan berlari ke arah supermarket. Dia begitu tergesa-gesa hingga tersandung batu. Kano pikir dia menangis, tetapi Kodoro cepat bangkit, berkata, "Aku tidak suka menangis." Tak lama kemudian Kodoro kembali dengan minuman botol dingin dan memberitahu Mizuki untuk membungkusnya dengan handuk dan menaruhnya di atas matanya. "Kalau kamu sering menangis sendirian," katanya, "ini membuat matamu merasa lebih baik." Bahkan Kano tidak menyadari bahwa Mizuki telah menangis. Mizuki malu dan menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Kodoro berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa jika kamu menangis. Aku tidak akan membencimu karenanya." Lalu dia menambahkan, "Wisi, menangis itu tidak salah." Mizuki sangat terharu dan terpana. Bagaimana mungkin anak berusia 4 tahun bisa melihat semuanya begitu jelas? Bagaimana bisa seseorang yang begitu muda peduli begitu dalam? Setelah itu Kano bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa mengerti begitu banyak? Kodoro hanya berkata, "Aku sering melihat orang dewasa menangis sebelumnya. Kalau kamu punya kesempatan, apakah kamu mau merawat Kodoro?"